Ini seperti di daerah Jawa ya, di Yogyakarta juga suasananya seperti ini. Wih, ada ikannya guys. Guys, ikannya gede-gede. Ikan koi. Halo. Wah, ada musuh, ada musuh. Mundur, mundur, mundur. Tembak. Kita lari. Oi. Yoshop, ojak des, yoroshiku onegai shimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawanku dimanapun kalian berada guys. Kembali lagi bersama aku di sini, Ojak, di channel yang penuh suka duka ini teman-teman ya. Jadi hari ini aku mau ngajakin kalian buat kita berpetualang di salah satu kota kecil yang ada di Miyazaki. Jadi hari ini aku sudah sampai di Obi Stasiun teman-teman ya. Nah, beginilah suasananya. Ini sangat luar biasa sekali. Sebuah kota kecil ya di Obi. Jadi nanti kita bakalan pergi ke Obi Castle teman-teman ya. Obi Castle ini cukup terkenal di Miyazaki. Jadi aku ingin tahu, udah lama ya sebenarnya dari awal aku datang ke Miyazaki, aku pengen coba untuk pergi ke Obi ini teman-teman ya. Jadi alhamdulillah hari ini aku libur dan kita kesampaian untuk mencoba kita berpetualang di daerah sini. Jadi let's go. Semoga kalian enjoy menikmati video ini. Let's go. Pop, 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 pop. Go. Weisha. Ini suasana depan di Obi Eki stasiun teman-teman ya, di Obi Eki. Nah ini stasiunnya gak begitu besar ya, stasiunnya cukup kecil seperti ini. Dan biasanya kalau di Jepang itu di depan stasiun sudah ada taksi yang nunggu ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau berlibur itu ke Jepang, untuk mendapatkan akses taksi itu mudah ya. Dan di sana itu parkiran sepedanya. Ada sebuah patung yang cukup menarik teman-teman di sini. Jadi Obi ini adalah sebuah kota yang cukup lama ya teman-teman. Jadi asal muasalnya Miyazaki itu awalnya dulu di Obi gitu kan, di zaman kekaisaran. Jadi ini tuh ya cukup mistis ya mungkin ya kota ini. Nah ini bisa kita lihat dari sini ya. Ada patungnya nih, ini simboliknya ya. Ya cukup bagus dan luas ya. Di depan sana juga ada sebuah toko minuman dan makanan ya. Ada drink, minuman, percikan, potato, udong. Jadi ada warung udong juga di situ. Tapi kita coba untuk membuang minuman dulu teman-teman. Ini aku ada botol minuman yang belum dibuang. Kita buang minuman, kita buang kaleng minuman dulu. Oke. Kita akan pergi ke arah mana ya teman-teman ya? Apakah kita akan pergi ke sana? Apakah ke sana? Untuk kita menuju ke Obi Castle, aku harus buka map dulu. Cuaca hari ini sangat cerah sekali teman-teman. Alhamdulillah ya. Tapi lumayan agak panas ini. Sebenarnya udah sore ya. Aku datang ke sini itu jam 4 dan aku keluar rumah itu habis duhur sekitar jam 1. Jadi sekitar 3 jam aku memerlukan waktu dari Sadowara untuk kita bisa pergi ke Obi Miyazaki. Jadi dari rumah, dari Sadowara aku harus pergi ke Sadowara Station itu pakai sepeda ya, sekitar 45 menitan. Kemudian dari Sadowara Station itu aku pergi ke Miyazaki Station itu sekitar 10 menit. Dan kemudian aku harus menunggu sekitar 30 menit untuk keberangkatan kereta dari Miyazaki Eki ke Obi Eki. Jadi menggunakan bis yang menuju ke Aburatsu ya. Jadi melewati 15 perhentian dan perjalanan dari Miyazaki itu sekitar 1 jam 15 menitan kurang lebih ya. Wih ya, ini kita udah sampai mana ini ngomong lagi nih. Oh ini kita udah sampai jembatan teman-teman ya. Wih,
Ini sebuah kota lama di Obi. Seperti ini suasana dan kondisinya teman-teman ya. Ini banyak toko-toko juga, ada toko bunga di sebelah sana. Terdengar lonceng-loncengnya ya, lonceng-lonceng khas Jepang gitu. Kluding kluding kluding. Jadi kita mungkin ya akan berjalan sekitar 1 kiloan lebih teman-teman ya ke sana. Sebenarnya kita bisa menggunakan bis ya, tapi kalau menggunakan bis untuk menunggu bisnya itu agak lama juga gitu. Jadi sambil kita menikmati suasana kondisi alam di Obi Miyazaki ini, lebih baik kita berjalan kaki ya kan. Jadi kita bisa melihat-lihat lebih detail gitu kan, lebih jelas kondisinya seperti apa, jalanannya. Tapi jalanan di sini juga cukup bagus ya teman-teman ya. Nah ini jalanan untuk pejalan kakinya sangat rapi, bersih. Tapi bangunan-bangunannya di sini khas Jepangnya, khas banget gitu. Dan juga udah seperti terlihat udah lama ya di kota Obi ini. Ini mungkin pertama kali aku datang ke sini teman-teman. Dan pertama kali juga kita melakukan perjalanan ke bagian ujung Miyazaki ya. Lagi ngapain tuh Nek? Ini lampu-lampu jalannya juga cukup unik ya, menggunakan kayu. Jadi mungkin kalau malam ini bakalan lebih terang dan lebih bagus sepertinya ya pemandangan malam di sekitaran sini. Tatanan kota yang cukup rapi ya teman-teman. Dari sebelah kanan, sebelah kiri pun sangat lurus gitu kan, rapih. Dan jalanan ini benar-benar lurus sekali. Jadi enak sekali buat kita apa ya, berpetualang, jalan-jalan. Ini seperti di daerah Jawa ya, di Yogyakarta juga suasananya seperti ini. Jadi waktu itu aku juga pernah main ke daerah Malioboro. Dan ya seperti ini kurang lebih ya. Bangunan-bangunannya juga apa, ada lampu-lampu jalannya yang mirip-mirip lah seperti di Yogyakarta ya. Sana juga sama ya, banyak jalanan-jalanan kecil. Tapi kita akan coba untuk ke jalur yang besar ini. Banyak ruko-ruko tapi orangnya nggak ada teman-teman. Nah, ini juga ada ruko yang tutup ya. Memang Jepang itu kalau buat usaha ya buat buka usaha gitu kan, toko, usaha ruko gitu, itu sebenarnya kayaknya kurang cocok gitu. Karena apa ya, karena mungkin ya apalagi di zaman sekarang gitu serba online, orang-orang udah malas keluar buat datang ke toko gitu. Jadi mungkin orang-orang lebih memilih untuk belanja online ya. Oh ternyata ada anak-anak keluar dari sana. Nah ini halte bis teman-teman ya. Halte bis di Jepang itu seperti ini. Halte bisnya tuh tempat duduknya menggunakan kayu ya. Jadi sebenarnya beda-beda sih. Setiap halte bis juga ya, ada yang dikasih bangku, ada yang enggak gitu. Tapi itu patokannya seperti itu kalau halte bis di Jepang ya. Mungkin kalau di perkotaan ya halte bisnya lebih bagus ya. Di daerah-daerah yang besar, Osaka, Tokyo dan lain sebagainya. Karena ini kita di pedesaan, sebuah kota kecil, dan juga di sebuah prefektur yang kecil ya, provinsi yang kecil. Ya, seperti ini kondisi dan suasananya. Konnichiwa. Oke guys, jadi perjalanan menuju Obi Castle itu dimulai dari jalan yang satu ini teman-teman ya. Tadi kita dari sebelah sana, nah kemudian kita belok ke sini. Nah kita bakal melihat sebuah pedesaan yang cukup unik dan cukup
menarik untuk sekali dilihat karena Obi Castle ini adalah peninggalan zaman dulu ya, zaman kekaisaran Jepang. Oke. Dan menurut pengalaman atau menurut pengetahuan di internet yang aku baca bahwa ya Obi Castle ini itu mirip dengan daerah Kyoto, Jepang. Teman-teman kira-kira tahu Kyoto enggak? Aku juga belum pernah ke Kyoto ya, cuman aku pernah lihat di internet aja. Nah ini tuh teman-teman ya, sebuah pedesaan bekas peninggalan kekaisaran Jepang. Makanya benteng-bentengnya ini juga tinggi-tinggi ya, karena dulu zaman kekaisaran kan banyak perang-perang gitu, jadi dibangunlah benteng-benteng yang tinggi. Jadi Obi Castle ini dia bekas reruntuhannya zaman kekaisaran Jepang di masa lalu, dan bangunannya ini tidak berubah dari zaman dulu teman-teman. Jadi bangunan-bangunan di sini ini diabadikan untuk mengenang zaman kekaisaran Jepang yang dulu pernah ada di Miyazaki. Piping. Ya mari kita nikmatilah perjalanan ini teman-teman ya. Aku juga kurang mengetahui seperti apa daerah sini, jadi kita nikmatin aja, kita enjoykan saja, oke? Yang pasti daerah sini cukup bagus ya, bersih, rapi gitu. Nah, ini saluran airnya teman-teman. Wih, ada ikannya guys. Guys, ikannya gede-gede. Ikan koi. Halo. Lihat guys, di saluran Jepang. Tuh. Di Indonesia juga ada ya. Kemarin itu aku lihat di daerah Mojokerto atau di mana gitu ya. Jadi ada sebuah saluran air seperti ini ya, saluran air kecil yang banyak ikannya juga. Di Indonesia juga sebenarnya ada ya, banyak ya. Nah, ini salah satu saluran air yang ada di Obi Miyazaki teman-teman. Ini ikannya lihat gede-gede ya. Tuh, bagus sekali ya, bersih, jernih. Karena apa? Karena tidak ada yang buang sampah teman-teman. Bayangin ya, seluruh kota di Indonesia juga seperti Jepang. Itu. Jadi jangan buang sampah ke sungai. Kalau buang sampah ke sungai, buang sampah ke saluran-saluran air kayak gini ya jadinya kotor. Gitu. Jadi di sepanjang aliran air ini banyak ikannya teman-teman ya. Kita coba ya lihat yang di sebelah sana ya. Ini ada pembatasnya gitu ya. Jadi ini bakalan banyak pengunjung ya biasanya di daerah sini. Ada ikannya nggak sebelah sini nih? Nggak ada guys, ini mah. Tapi bersih ya. Coba kalian kalau misalkan tinggal di sini, betapa nyamannya guys. Kalau aku sih udah nyaman banget, udah tinggal di sini udah nggak bakal pindah aku. Kotanya bersih ya, kampungnya bersih, juga damai. Ini Kugei Gallery, apa ini? Mungkin museum ya, atau restoran gitu. Ini bangunan-bangunan khas Jepang nih, seperti ini nih. Ini baru Jepang ya. Gerbang-gerbangnya juga. Jadi rumahnya itu hampir nggak kelihatan ya kalau dari sini karena pagarnya itu cukup tinggi teman-teman. Nah, ini kalau dilihat dari sini ya, jalanannya nanjak ya. Nah, kita berjalan mundur. Kita ambil pemandangan jalannya dulu teman-teman. Kita berada di tengah-tengah. Yo. Nah, ini kita akan masuk ke Obi Castle. Seneng banget hari ini teman-teman. Kita bisa jalan-jalan ke daerah sini. Ada pengunjung juga ya. Nah ini juga ada jembatan ya, seperti ini bekas sungai gitu ya teman-teman, tapi udah nggak ada airnya, udah kering. Ini juga sepertinya sama ya, bekas sungai, tapi sudah banyak tumbuh pohon-pohon besar gitu teman-teman. Kita ambil buat thumbnail YouTube dulu kayak gini. Top. Come on.
Udahlah, jangan banyak-banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gerbangnya nih teman-teman. Ini pakai kayunya keras banget ini, dan juga pakai baja ya, besi ini. Bayangin ini dibuat dari ribuan tahun ke belakang teman-teman, dan masih kokoh sampai sekarang. Bangunan orang zaman dulunya Jepang ya, gila. Ini tempat keren sekali ya. Ini benteng-bentengnya juga tinggi teman-teman. Tuh, ini kalau nutup gerbangnya gimana ya? Kayaknya kalau misalkan sendirian mah kayaknya nggak bisa gitu ya. Tuh, gak gerak sama sekali teman-teman. Let's go. Kita akan menelusuri teras ini teman-teman. Nah, lihat teman-teman, ini gunanya untuk apa? Ini adalah gunanya untuk memantau musuh ya. Jadi dari lubang sini, oh, kita bisa melihat, oh ada musuh, mundur, tembak. Mungkin ini buat meriam ya teman-teman ya. Jadi meriamnya dimasukin sini, gitu. Nih, tuh di sini juga ada nih, buat ngintip. Oh iya, ada siapa itu? Ada siapa? Mantap guys. Ini ada lapangan yang cukup luas, mungkin ini tempat buat ngumpul-ngumpul gitu teman-teman. Nah di sana juga ada benteng lagi. Lihat, ya bentengnya tinggi sekali teman-teman. Ini luar biasa ya. Ini berapa meter ini teman-teman? Tinggi sekali ini. Oh. Tapi ini jalanannya bebatuan gini teman-teman tuh. Jalannya penuh dengan kerikil yang tajam ya. Wih, ini tempat bagus banget ini. Wah, enak nih buat terbahan nih. Enjoy holiday, bye. Kita akan masuk ke kerajaan atau kaisar Jepang zaman dulu. Bebeng. Nanti kalian tinggal cari aja di Google ya, sejarahnya seperti apa dan juga lebih detailnya gitu. Carilah di Google, baca sendiri guys. Di hari ini kita lihat-lihat aja seperti apa ya daerah sini. Ini luas sekali ya. Ini udah kayak ini, main Dynasty Warrior teman-teman. Dulu aku pas masih kecil ya, sering main Dynasty Warrior. Jadi ini bangunan-bangunannya hampir mirip-mirip seperti ini ya. Oh, nih lihat nih, ininya aja ya. Tuh, ini udah ada simbol kaisar ini, kan? Kayak kaisar kan? Oh. Nah guys, enaknya tinggal di Jepang itu ya, kita nggak bakal kesusahan untuk cari minum teman-teman, karena di pegunungan seperti ini ya, di daerah seperti ini pun ada tempat minumnya. Jadi kita bisa langsung beli. Kita beli minum dulu, aus. Enaknya minum apa? Enaknya minum teh. Nih, aku tunjukin ya, teh yang paling enak di Jepang nih guys. Yang ini. Oke, kita beli. Harganya 14.000. Nah, 14.000 itu 140 yen. 100, 110, 120, 130, 140. Masuk deh.
Kalau udah masuk, pencet. Dar. Oke. Alhamdulillah. Nah ini guys, ini yang paling enak di Jepang. Jadi kalau minum ini apa teh yang ini ya, ini kayak semua rasa ini bisa langsung hilang, kayak jadi netral lagi. Mungkin ya teman-teman awal-awal datang ke Jepang kalau misalkan minum yang ini rasanya itu kayak air gosong. Tahu nggak air gosong? Ya pokoknya kayak gitulah. Jadi mari kita minum. Gasken guys. Segar, mantap guys. Kita lanjut lagi perjalanan menuju ke atas. Oke guys, mari kita lanjutkan perjalanan. Kita naik ke atas guys. Kita lari. Kameranya ketinggalan. Ayo kita ke atas. Aduh capek. Oke guys. Tapi dilarang masuk ya. Cuma bisa sampai sini doang guys. Juga ya. Jadi di atasnya kayak gini doang guys. Tuh. Capek. Aduh, turun lagi dong. Ayo kita turun. Kita ke sana guys. Lanjut. Let's go. Kita lanjut ke sana teman-teman, banyak yang berkunjung juga. Wah, dari sini pemandangannya bagus sekali, asli. Tempatnya seperti di pegunungan ya. Wah, ini tempat luar biasa damai teman-teman. Kalian kalau ke Miyazaki harus main ke daerah sini ya. Luar biasa damai sekali. Ya Allah, istirahat dulu di sinilah. Ini sudah berapa kilo kita berjalan kaki teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go, kita meluncur. Ya. Tuh, kakek-kakek sama nenek ini masih pacaran guys. Itulah yang dinamakan cinta sejati ya, cinta sehidup semati. Mudah-mudahan aku juga bersama si dia bisa sampai mati, amin. Wih guys, apa nih? Nah, kalau yang tertulis di mbah Google ya, jadi inilah tempat yang sebenarnya bekas reruntuhan Kaisar Jepang ini teman-teman. Jadi ini dulunya tuh pernah diserang gitu kan, pernah ada peperangan di daerah sini. Nah, bebatuan-bebatuan ini tuh, ini adalah bekas ya reruntuhannya di sini tempatnya teman-teman.
Wih. Ini kita kalau misalkan masuk ke pintu ini, katanya kita akan masuk ke dunia lain. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil gambar dulu di sini ya, kayaknya bagus. Bagus guys di sini guys. Jadi kalau jadi YouTuber, jadi vlogger itu kita jangan lupa untuk ambil buat thumbnail, buat cover ya video ya. Gimana? Sini guys, buat kenang-kenangan ya. Oke, sip. Di sini. Dozo. Jadi di sini ada lapangan sepak bola, teman-teman. Ini kalau misalkan ada pertandingan, kita nontonnya dari sini enak banget nih ya. Tuh. Lihat pemandangannya, teman-teman ya. Gunung. Kita berarti lanjutnya kemana ini coy? Ambil gambar dari sini juga bagus, teman-teman. Dah kayak orang gila aku. Aduh, kasihan ibu aku kalau misalkan aku gila di Jepang guys. Berangkat ke Jepang anaknya jadi orang gila ya. Kan rada gila tuh namanya aja. Let's go. Kita menelusuri bagian bawah di sekitaran bekas bangunan reruntuhan Kaisar Jepang. Nah, ini kalau dilihat dari bawah mah hanya seperti hutan-hutan biasa, teman-teman ya. Tuh. Di sini sepi sekali, tidak ada kehidupan. Padahal ya dikasih fasilitas lapangan seluas ini. Ya kan? Bisa digunakan buat main bola, buat lari-lari. Enak, enjoy. Tapi nggak dipakai. Jepang. Ih, mataharinya guys tuh. Matahari sore ya. Luar biasa, enjoy, mancoy, mantap coy. Ini kita kemana nih guys? Jadi agak sedikit kesusahan teman-teman ya di sini ya. Kenapa kesusahannya? Jadi di sini itu sinyalnya nggak keluar teman-teman, nggak muncul ya. Sinyalnya nggak muncul di sini. Nih. Jadi tidak ada layanan terus. Dari tadi aku turun di stasiun Obi sampai sekarang nih nggak ada nggak ada jaringan. Jadi aku susah buat cari map nih, Google Mapsnya nggak bisa kebuka. Tapi untungnya tadi sebelum aku nyampe ke stasiun itu aku udah ngepin tempat Obi Castle itu ada di mana. Jadi kalau di Google Map itu meskipun kita nggak ada data, kalau misalkan kita udah ngepin itu kita tetap bisa lihat arahnya gitu, arahnya kemana gitu. Cuman kita nggak bisa tahu tuh kita mau kemana ya, karena nggak ada internet. Jadi cukup susah ini mungkin karena di atas pegunungan atau entah karena memang emang nggak ada sinyal gitu ini kartu yang aku pakai ini. Jadi aku pakai kartu internet Docomo. Soalnya Docomo itu udah bagus ya teman-teman ya. Kalau di tempat aku itu sinyalnya kenceng gitu Docomo. Tapi entah kenapa di sini nggak muncul ini. Aneh guys. Suka nih. Nggak ada pilihan lain ya guys ya. Kita ikuti jalan aja.
Jack Incredible tidak akan pernah takut tersesat, oke? Ojak Des akan selalu menemukan jalan. Itu. Barang siapa yang bergerak pasti akan menemukan jalan. Tapi barang siapa yang hanya duduk, diam, menangis, mengeluh, meratapi nasib, maka dia tidak akan pernah menemukan jalan keluarnya. Hehehe. Tuh kan ketemu kata-kata mantap guys. Gimana tadi Cena? Ayo. Jadi kalau kita bergerak, mau berusaha, mau berjalan, menelusuri hidup ini, ya kan, kita pasti menemukan jalan keluar. Itu dari semua permasalahan hidup yang kita jalani. Tapi kalau kita hanya diam, mengeluh, menangis, kapan kita akan menemukan jalannya, kan? Ini kita kemana ini? Kalau kita masuk ke sini lagi, kayaknya kita muter-muter di atas lagi nih teman-teman ya. Maksudnya aku ke atas sini tuh mau lihat pemandangan dari atas ini guys. Sepertinya bagus guys. Tuh. Tuh ya, dataran tinggi guys. Ini dari sini nih. Oh. Ini itu sekolahan guys kayaknya. Ini apa nih? Yorokobi to Cikarani. Cikara, kekuatan Yorokobi itu semangat gembira ya. Dengan gunakan tenaga untuk bersemangat gembira. Nggak tahu. Kita baca coba ya. Hito o taisetsu ni shimashou. Ayo kita menjaga orang yang berharga bagi kita. Itu. Jibun no kangae o mochi mashou. Jadi peganglah pikiran sendiri. Itu prinsip sendiri, pemikiran sendiri. Ayo kita pegang pendirian, teguh pendirian. Jibun wo hyogen shimashou. Hyogen atau nandemo challenge shimashou. Itu. Apapun, ayo kita challenge shimashou. Ayo kita menantang apapun. Itu, ayo kita menantang apapun, guys. Kaskoku yasashiku takumasiku. Alah, enggak tahu lah. Liar. Oh, jadi ini teh sekolahan teman-teman. Yang tadi kita maksud dari sana itu kan aku bilang ya, ini di sana ada sekolahan, tapi kayaknya udah nggak dipakai. Ternyata ini sekolahan yang masih dipakai ya teman-teman ya, masih terpakai guys. Oke guys, jadi saat ini aku sudah berada di luar kawasan bekas Kaisar Jepang. Nah ini suasana di pedesaan di sekitaran sini. Mari kita telusuri. Oke, let's go. Go. Oke guys, jadi mari kita menelusuri gang-gang sempit di sekitaran sini. Ini ada mobil antik guys. Ini bagus ya. Mantap nih. Jadi di sini ternyata sepi sekali teman-teman. Sangat sepi. Tidak ada suara orang berbicara ya. Jadi kadang tantangan kita sebagai vlogger gitu, kalau buat video di tempat-tempat sepi atau perkampungan Jepang seperti ini agak sedikit sungkan teman-teman. Karena apa? Karena di sini tuh sepi. Jadi kalau kita bicaranya keras, jadi suara kita itu terdengar mencolok gitu. Terdengarnya sangat mencolok. Karena di sini nggak ada orang yang bicara gitu, nggak ada keramaian, nggak ada keributan loh ya. Jadi kalau misalkan aku ngomongnya tuh keras-keras ya, jadi kayak ada keributan apa gitu. Oke guys, tadi di sana ya tempat kita
putar-putar di Kaisaran, bekas Kaisar Jepang. Sekarang kita coba ke daerah sini ya. Ini mungkin di daerah perkomplekan warganya ya. Ini kayaknya rumah-rumah di sekitaran sini harganya mahal nih teman-teman, karena bangunannya antik sekali ya. Lihat teman-teman, pagarnya dia susun pakai batu. Coba, kurang antik gimana guys? Tuh gerbangnya masih gerbang lama pakai kayu ya. Ini desain-desain yang seperti ini yang aku suka. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan punya uang bisa bikin rumah. Aku pengen buat rumah pagarnya kayak gini. Amin. Doain guys, aminin semuanya. Ayo bantu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pokoknya mudah-mudahan kalian juga yang menonton video ini ya sehat selalu dan juga dilancarkan rezekinya. Apa yang kalian mimpikan, apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai setepat waktunya gitu kan. Jangan sesegera mungkin, tapi setepat-tepatnya waktunya kita guys. Gitu ya. Kita istirahat lagi guys sebentar. Minum dulu ya sebelum nanti kita melanjutkan perjalanan ke tempat berikutnya. Mungkin video vlog ini akan sangat cukup panjang, jadi ya enjoy aja ya, menikmati vlog Aojak mah nyantai, oke? Sambil jalan-jalan guys. Alhamdulillah, mantap. Jadi pemandangan di sini cukup bagus nih teman-teman. Nah ini kita berada di jalan ya. Nah ini jalanannya. Jadi kita ada berada di dataran tinggi. Jalanannya nanjak gitu. Nah, nanti kita pulang ke sana ya. Ingat-ingat pulang nanti kita ke sana. Nah jadi kita akan melanjutkan perjalanan ke daerah sini. Karena di sini aku melihat seperti ada suatu hal yang menarik teman-teman ya. Ini apa nih? Nah, seperti ada yang menarik di depan sana teman-teman. Itu sepertinya ada kuil ya. Ya, jadi kita mumpung masih di daerah sini, kita coba apa yang ada di daerah sini yang bisa kita jangkau dengan jalan kaki gitu kan. Karena kita tidak mempunyai kendaraan, selain kita hanya punya fasilitas kaki-kaki. Fasilitas kita hanya kaki. Jadi ya mari kita enjoy ya teman-teman ya. Jadi kita harus menggunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh Tuhan dengan baik. Jadi itulah cara kita bersyukur dengan baik teman-teman ya. Jadi jangan banyak mengeluh. Kalau misalkan gak punya mobil, is okay, no problem. Gak punya motor, is okay, no problem. Gak punya sepeda, is okay, no problem. Kita masih ada kaki. Oke? Kalau nggak punya kaki, no problem. Kita minta bantuan orang buat gendong. Oke? Selalu ada jalan, selalu ada cara. Yang penting kita tetap berprasangka baik kepada Allah, ya kan? Alhamdulillah hari ini aku diberikan kesehatan teman-teman, sangat luar biasa sekali, sehingga bisa jalan-jalan. Bahkan ya aku juga tidak pernah menyangka ya bisa datang ke tempat ini yang dulu mungkin hanya bisa lihat dari Google, dari YouTube, ya kan? Bayangin kalau misalkan aku liburan gitu kan, datang ke sini ke daerah Miyazaki ini udah habis berapa juta untuk bisa datang ke sini. Tapi alhamdulillah dikasih kesempatan bekerja di Jepang dan tinggal di Miyazaki. Jadi untuk ke daerah sini ya habis sekitar 200 ribuan lah bolak-balik ya. 200 sampai 300 ribu bolak-balik dari Sadowara ke Obi. Nah, ini sepertinya ada kuil di atas sana teman-teman. Jadi mari kita olahraga lagi. Olahraga naik tangga. Ini aku udah jadi bakalan sehat ya teman-teman ya. Pokoknya udah sehat banget. Karena setiap ngeplog jalan kaki mungkin wah udah 10 kilo lebih lah mungkin lah ya. Ratusan kilo. Set. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oke.
Mari kita hitung tangganya ada berapa. Kita mulai ya. Siap ya? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Wih, 66 guys. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kuil di atas ini teman-teman. Di dalam sana guys, ada patung yang cukup menyeramkan ya. Waduh, sepi kayak gini guys, serem ya. Assalamualaikum. Tuh, ada patungnya ya. Kalau misalkan kedip aku lari nih yakin. Aduh. Wih, damai sekali dari sini guys. Kita ambil video dulu buat TikTok. Kalau buat TikTok pakainya handphone guys. Video mah gini Oh. Nih. Ini tinggi banget teman-teman ya. Alhamdulillah. Ya kalau kuil itu ya seperti ini teman-teman ya. Nggak ada yang menarik juga sih sebenarnya. Tapi suasana kedamaian itu luar biasa. Mantap. Hitung-hitung olahraga teman-teman. Lumayan berkeringat ya. Mantap, 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 mantap. Oke Bray, saatnya kita turun gunung teman-teman ya. Setelah tadi kita naik ke gunung, kita turun gunung. Alhamdulillah. Ini luar biasa sekali hari ini ya. Bisa muter-muter di sekitaran Obi Kastil, sebuah desa yang unik, peninggalan zaman Kekaisaran Jepang. Luar biasa di sini, sangat bersih sekali. Luar biasa, bener-bener aku takjub ya. Jalanannya bersih banget teman-teman. Tuh, kenapa bisa bersih? Karena orangnya mungkin sedikit ya. Populasinya juga di sini sedikit, nggak banyak orang ngumpul-ngumpul, nggak ada yang nongkrong-nongkrong pinggir jalan, nggak ada pedagang-pedagang di pinggir jalan, ya kan, pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Jadi apa ya, kemungkinan orang buang sampah di jalannya itu sedikit gitu kan. Beda dengan kita di Indonesia, kemungkinan orang buang sampah sembarangannya itu sangat besar. Kenapa? Karena di jalanan banyak pedagang kaki lima ya kan, di jalan-jalan seperti ini. Kemudian juga nggak ada tempat sampahnya, jarang. Jadi ya gitulah. Dan juga kesadaran manusia-manusianya. Kalau Jepang itu entah kenapa ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarangnya itu ya didikannya bagus. Entah didikan, disiplin, kebersihan, mentality bagus lah. Jadi bener-bener kuat gitu. Turun-temurun dari zaman nenek moyangnya tuh bagus. Jadi makanya sampai sekarang ya masih terjaga adat istiadatnya, kebiasaan baiknya gitu.
Dan Jepang juga masih pakai kotak pos seperti ini teman-teman tuh. Jadi di Jepang itu masih ada apa ya, mengirim surat gitu. Kalau di kita kan mungkin udah nggak ada ya. Ngapain orang kirim surat gitu? Mungkin kalau misalkan ngirim buat lamaran kerja ya kan. Dan sekarang pun kan lamar kerja kan udah online, semua serba online. Tapi kalau di Jepang itu kotak pos itu masih berfungsi, masih digunakan oleh warga-warga lokal, entah untuk mengirim ucapan selamat, entah untuk mengirim apa gitu kan. Jadi masih mantap ya, masih top. Jadi bukan hanya mengikuti perkembangan zaman, tapi Jepang itu dia masih benar-benar memuliakan istilahnya adat istiadatnya zaman dulu gitu kan. Masih memuliakan tradisionalnya. Nah bayangin teman-teman, toko-toko di Jepang itu ya, mereka sepi seperti ini, nggak kayak di kita ya, orang-orang ngantri gitu. Ini toko daging sepi ya kelihatannya. Kenapa? Karena toko-toko seperti itu sebenarnya mereka udah ada langganan tetapnya teman-teman. Jadi udah punya pelanggan tetap. Jadi orang-orang Jepang itu kalau misalkan mereka udah berlangganan, mereka itu pasti punya nomor handphone yang untuk pesan gitu. Jadi misalkan saya mau datang ke situ ya, saya pesan, nanti saya ambil. Jadi mereka tetap aja setiap harinya buka gitu. Dan nggak peduli ya mau di sini sepi atau enggak, karena udah ada pelanggannya. Jadi setiap pelanggannya itu pasti datang gitu kan. Dan datang sebelum datang mereka pasti udah pesan dulu. Kalau di Jepang tuh seperti itu. Oke guys, akhirnya kita kembali ke jalur utama, tempat dimana tadi kita pertama tiba ya, mulai perjalanan. Ini jalur utama yang tadi, jalanan seperti Yogyakarta yang seperti aku bilang di awal video ya. Ternyata pedesaan di sini itu cukup mudah, akses jalannya juga mudah diingat. Aku bahkan hampir tidak melihat Google Map teman-teman ya. Jadi cukup mudah sekali jalanan-jalannya, jalurnya pun bisa langsung diakses gitu kan, untuk langsung ke jalur utama. Karena satu arah semua ya. Jadi ini satu jalur utama, kemudian kiri atau kanan pun itu nanti kita bakal ketemunya di jalur utama lagi. Kita cuma tinggal ingat-ingat arahnya doang gitu. Nah kalau aku biasanya kalau tanpa Google Map itu aku selalu lihat yang paling atas. Kalau di sini kan di Jepang kan ada gunung-gunung ya yang paling atas. Nah aku selalu patokannya itu teman-teman. Jadi kita lihat dari sana kan kelihatan tuh, oh itu yang gunung yang tadi kita awal. Jadi arahnya kita bakalan ke sana gitu kalau pulang, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau mengikuti perjalanan seperti aku seperti ini, jalan-jalan dan kemudian kebetulan mungkin ya nggak ada Google Map, susah. Jadi kalian lihat aja patokannya bangunan yang paling atas atau gunung-gunung yang paling atas yang bisa masih terlihat oleh mata. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Hari mulai gelap ya, mulai sore. Sepertinya apakah kita bisa lanjut untuk ke tempat berikutnya? Apakah tidak? Aku akan cek dulu jadwal kereta nanti di sana ya. Kalau misalkan jadwal kereta masih oke buat kita lanjut ke daerah berikutnya, kita lanjut. Kalau tidak, mungkin vlognya akan berhenti sampai di sini. Oke guys, sekian dulu perjalanan kita hari ini. Terima kasih kepada teman-temanku, sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada teman-teman, dari Sabang sampai Merauke yang selalu menonton vlognya AA Ojak ya guys ya. Terima kasih, perjalanan yang cukup bagus, perjalanan yang cukup nikmat ya. Kita berjalan-jalan di desa bekas Kaisaran Jepang di daerah Obi Miyazaki. Mudah-mudahan kalian enjoy menikmati video ini seperti aku menikmati perjalanan ini. Teman-teman jangan lupa ya di like, di komen juga kalau boleh. Kalau misalkan kalian benar-benar suka dengan vlog-vlog yang aku buat, aku minta dukungan untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa melesat lebih jauh dan bisa membuat banyak video juga teman-teman ya. Oke, arigatou gozaimasu. Terima kasih teman-temanku. See you the next time. Aku akan membuat vlog lagi hari ini di tempat yang berbeda. Jadi kalian bisa
subscribe dulu. Oke, nanti kita lanjut di vlog berikut. Bye bye.